Pemirsa, kabar berakhirnya hubungan asmara pedangdut Dewi Persik dengan kekasihnya Ruli sepertinya bukan isapan jempol belaka. Indikasi tersebut mencuat lantaran artis yang akrab disapa DP itu jarang lagi mengunggah potret kebersamaan mereka di media sosial miliknya. Kabar lain juga diperkuat dengan kesaksian sahabat DP, Indasari, yang secara tak sengaja memergoki Ruli bersama dengan perempuan di salah satu tempat hiburan malam di Bali. Lantas seperti apa tanggapan DP saat diberitahu sahabatnya itu? Kalau kita bicara selingkuh ya konotasinya pasti seperti itu ya, karena kan yang aku tahu dia dan Dewi memang tidak pernah ada kata-kata putus, karena Dewi tidak pernah cerita. Aku hampir setiap hari bersama Dewi memang tidak ada kata-kata putus itu. Jadi betapa kagetnya aja ketika aku memang kemarin ke Bali, di tempat yang malam itu saya ketemu pun pertemuannya lucu. Dia dari bawah mau naik ke atas, di lantai 2 mau lantai 3, aku dari lantai 3 mau turun ke bawah. Gitu. Jadi kita bertemu di tangga, dia masih belum ngeh bahwa itu aku sepertinya. Dia yang senggolan sama si laki-laki itu gitu. Jadi pas aku di bawah, "Kak Kris, itu dia." Gitu. Kak Kris sampai bilang, "Iya, itu dia. Ayo kita pulang, yang penting kita sudah tahu dia dengan siapa, dia dengan perempuan dan dia mesra banget gitu, ayo kita pulang." "Nggak bisa Kak." Aku bilang, "Aku nggak bisa pulang, aku harus kasih tahu." Dia bilang, "Untuk apa? Nanti aja sampai hotel kita kasih tahu." Aku bilang. Terus aku nggak tetap, aku langsung nangis tuh, aku nangis terus langsung telepon 1:30, terus aku telepon diangkat sama Dewi 1:30, "Iya Kak," gitu dengan suaranya yang serak, "Iya Kak, sayang aku melihat." Nangis langsung. Kepada tim Gospot yang mewawancarainya, Indah pun mengungkap kronologis pertemuan tak sengaja dirinya dengan Ruli bersama teman wanitanya itu. Untuk memastikan, ia pun kembali mengkonfirmasi apa yang dilihatnya itu dengan menemui kembali Ruli yang tengah menggandeng wanita lain dan bukan DP kekasihnya. Aku lihat, dia lihat. Kita sama-sama kaget main lihat-lihatan gitu. Ya harusnya aku tuh emang sudah siapin handphone, aku mau cari tahu dia, terus aku pikir aku akan melintasi banyak orang gitu, aku cari-cari ternyata gampang banget. Cuman anehnya tuh kalau dia cuman mungkin joget-joget biasa berdiri nggak apa-apa, ini kan pelukan. Posisi perempuannya di sini, dia di belakang, dia berpelukan seperti ini dan apa ya, dia melihat saya kaget, saya juga kaget. Jadi sebenarnya kayak kita lagi main sinetron, ada nyutradarain, lihat-lihatan ya kalian gitu. Nah ini kali ini sutradaranya bukan manusia tapi Allah. Tak hanya Indasari, Ruli pun dibuat kaget ketika mereka bertatapan langsung. Terlebih lagi, Ruli saat itu sedang memeluk perempuan lain yang ia bawa. Sebagai sahabat, Indah mengaku menyayangkan sikap Ruli tersebut yang tengah menggandeng perempuan lain di sebuah bar. Ketika kita kaget melihat kayak gini, harusnya kan kalau dia orang baik ya kan kenal sama aku. Kak Indah kan gitu, kan aku gak ada masalah kan sama bapak itu. Jadi Kak Indah ngobrol baik-baik atau seperti apa, Kak kenalin ini teman aku atau kenalin kayak gimana. Aku berharap seperti itu. Ini kok dia kabur pergi. Kalau kabur pergi berarti kan menandakan bahwa dia salah. Kalau tidak seorang yang tidak salah, dia akan berani menunjukkan, Kak Indah apa kabar gitu. Ya lama nih gak ketemu, karena memang aku waktu itu kan ke Amerika 2 mingguan, 2 minggu lebih ya. Pas aku pulang dan memang langsung ke rumah Dewi, memang mereka udah lagi ribut. Diungkap Indasari, hubungan DP dengan Ruli belakangan ini memang sedang tidak harmonis. Hal itu lantaran kesibukan masing-masing dan terjadi salah paham di antara keduanya. Lantas benarkah sebelum peristiwa Ruli menggandeng perempuan lain itu, hubungan keduanya telah berakhir? Itu bukan renggang sih namanya, hubungan itu kan ada pasang surutnya, hubungan itu kan ada nggak sinkron, lagi salah paham, itu kan wajar-wajar aja kan, namanya manusia menyamakan dua isi kepala yang berbeda, kita kan butuh waktu. Jadi kalau misalkan ada yang tanda kutip bilang mereka sudah putus, dari mana putusnya? Kalau dia udah putus, kenalin dong ke saya perempuannya.
Sementara itu, seolah menjawab perilaku Ruli, DP mengunggah kalimat di Instagram miliknya yang seolah menyinggung kesetiaan yang diduga ditunjukkan ke Ruli kekasihnya. Unggahan pemilik goyang gergaji itu seolah menyiratkan kalau hubungan dengan sang kekasih telah berakhir. Setiaku sederhana, hanya ingin dimiliki oleh orang yang tepat, kata Dewi Persik dikutip dari Instagramnya belum lama ini. Sontak postingan DP tersebut memunculkan dugaan dan beragam komentar dari netizen kalau hubungan DP dengan Ruli yang berprofesi sebagai pilot di salah satu maskapai penerbangan nasional itu telah berakhir. Kan kembali lagi kepada Dewi, yang pasti pada saat itu Allah menemukan saya dengan bapak itu, dan kondisinya adalah dia bersama perempuan dan dia mengakui dia langsung WA saya. Memang dia hanya bilang, aku nggak boleh ikut campur. Loh, di sini saya bukan ikut campur, saya hanya menegakkan kebenaran, saya hanya memberikan sesuatu kepada kabar yang walaupun tidak enak, saya harus kasih kabar kepada Dewi yang udah kayak adik saya sendiri gitu. Seperti diketahui, rajutan asmara Dewi Persik dan Ruli sudah terjalin sejak tahun lalu. Keseriusan Ruli terhadap Dewi dipertunjukkan dengan mengajak pemilik goyang gergaji itu melamar di hadapan keluarga DP. DP cerita katanya ingin disegerakan bertempat. Hah? Ih, aku gak ngomong gitu. Aku gak ngomong gitu. Tanggapannya. Kita sama-sama mau segera emang. Mungkin kapan udah nentukan tanggal baiknya gitu? Tanggalnya masih rahasia. Insya Allah sih tahun ini kali ya. Harapannya ya langgeng selamanya sampai. Emang tipe cewek Mas Ruli tuh kayak gimana sih? Gimana Mas Ruli? Tipenya seperti Mami DP kah? Pastinya. Iya. Yes, tipenya kayak kamu lah. Ya kayak gimana? Enggak, yang dulu enggak kayak aku, yang dulu tua-tua deh. Yang dulu kayaknya enggak seseksi aku ah. Kalau aku kan kayak wow gitu. Ya, yang penting baik, sayang sama kita, terus sayang sama keluarga pastinya. Sementara itu, usai pengadilan agama memutus Indara Rusli dan Virgon Tambunan bercerai, ibu tiga anak itu pun resmi menyandang status janda. Pasangan yang menikah pada 14 Desember 2014 itu bercerai setelah Virgon kedapatan berselingkuh dengan wanita lain. Buntut dari dikabulkannya gugatan cerai Indara tersebut, ia mendapatkan harta bersama termasuk royalti 3 lagu hits ciptaan Virgon karena Indara dijadikan sumber inspirasi saat Virgon menciptakan lagu tersebut. Lantas lagu apa saja yang dimaksud Indara? Lagunya ada berapa ya? Bantuin hitungin dong. Iya, selama masa pernikahan kita harusnya dari tahun 2014 ya. Enggak, dia mulai rilis itu 2015-2016. Ya udah dari tahun 2015-2016 itu sampai tahun 2023 ini ya udah itu yang harusnya dihitung sih. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, selama Indara dan Virgon masih hidup, royalti tetap berlaku setengah bagian atau 50% diberikan kepada Indara. Kalaupun terjadi kematian, royalti tersebut menjadi harta waris anak-anaknya. Ya, Indara berhasil mencetak sejarah royalti ditetapkan sebagai objek harta bersama dalam sengketa perceraian harta gonogini. Mana mendapatkan royalti, mencetak sejarah gimana sih dari Islam? Iya, karena kan pada dasarnya prinsip hukum harta gonogini dalam Islam itu kan adalah suatu harta yang dihasilkan selama masa pernikahan kan. Apakah itu bentuknya buku atau lagu atau kontrakan atau kos-kosan, selama itu menghasilkan uang, menghasilkan suatu penghasilan gitu, rezeki, ya itu yang dibagi gitu.
Sementara itu terkait perceraian Inara dan Virgon, hal itu belum diberitahu kepada ketiga anak-anaknya kalau kedua orang tuanya telah berpisah. Seperti diketahui, pengadilan telah memutuskan kalau hak asuh ketiga anak Inara Virgon berada di tangan Inara. Lantas bagaimana pula Inara membagi waktu antara keluarga dan karirnya? Apalagi Inara kini sibuk berbisnis dan mengenalkan produk kerudung barunya yang didesain dengan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan atas perjuangan rakyat Palestina melawan Israel. Ya, alhamdulillah ada Allah lah yang ngejamin rezeki, yang juga ngejamin kesehatan kita supaya kita bisa tetap adil bagi waktu sama kerjaan sama anak-anak. Aku lagi fokus ini aja, perbanyak ilmu aja, makanya datang ke ini kajian-kajian, karena kan kita sebagai orang tua kan juga harus menjadi madrasah yang baik kan buat anak-anak. Nah, ya untuk menjadi madrasah yang baik itu kan harus tetap menambah ilmu gitu. Jadi ya fokusnya nambahin wawasan, ilmu dan koneksi sih. Serah aja deh, nggak mau muluk-muluk. Atau mungkin ada satu atau dua. Soalnya kalau muluk-muluk takut kena zong lagi.